Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leye-leye nonton TV. Ketika lagu Sorai-Sorai dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekat, lalu berbisik. Kek, apakah kita sudah merdeka? Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran, cucuku mengeluarkan sebikan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangan itu semuanya sensasi. Semuanya bukan fakta. Kemudian ku gayuh tangan cucuku, lalu ku dudukkan di sampingku. Duduk. Jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah. Apa gurumu sudah berhenti mengajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 11.30 di Jalan Pengansaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan kita. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi, kita sudah merdeka ya, Kek? Oh, jelas. Kalau kita sudah merdeka, Kek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku menampar mulut cucuku. Untung aku ingat anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram,
Aku yang mengeram. Cucu, dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat. Kita bebas berpikir. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kalah, kecewa, lemah, oh, itu bukan urusan kemerdekaan. Ini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu. Membalik sendiri nasib kamu. Gak ada orang mau menolong. Kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat, oh, harus kerja keras. Harus berani bersaing. Harus berani berkorban. Harus berani melawan tantangan. Gak ada orang yang mau menyuapi. Apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar, oh, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu malas, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, oh, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, terus yang anaknya sendiri, kebablasan, senang dia udah lemu sendiri. Padahal, sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai ngomong. Padahal jika kamu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain, milik saudara-saudara kamu, yang ada di lingkungan kamu. Yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu itu merdeka, artinya kamu tidak merdeka. Ngerti? Woi, ngerti? Ngerti atau tidak? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu adalah orang yang merdeka. Hanya orang-orang yang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, Sang Saka telah dikerek. Diringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku pergi ke hutan, bersembunyi di balik kejek-kejek bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan,
malam-malam mengendap-endap ke kota. Menyusup ke tensimeter untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap. Karena ada pengkhianatan. Kami lari. Dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul ke? Kita sudah merdeka. Sang Saka telah naik ke puncak tiang. Anggun perkasa. Aku telah turut. Aku telah ikut. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Hingga kakiku bincang. Sampai sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi betul ke? Kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Hingga pada suatu saat, ada yang memfitnahku. Mengatakan aku pengkhianat. Ketika kami dulu disergap, aku diperkarakan. Aku dipenjara 5 tahun di dalam penjara. Akhirnya, aku sadar. Orang yang menfitnahku itulah pengkhianat. Yang sebenarnya, ketika aku bebas, aku cari dia di kota. Tapi ternyata dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia menyuruh orang untuk memberungusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Aku menjerit. Aku menangis di dalam batin. Kalau betul ke kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Aku cepat-cepat seka air mataku. Kemudian ku gayu tangan cucuku, lalu menutup mulut cucuku. Cucuku, kakek menangis. Karena kita sudah merdeka. Hanya orang-orang yang merdeka yang boleh dan berani dimanapun dan kapanpun yang ingin menangis.